Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Farah Finatulaili, biasa dipanggil Farah, dan saya merupakan staf bidang PSDM Hima Gizi UNES. Kali ini, kita kedatangan pembicara yang sangat luar biasa dan akan memberikan kita banyak informasi mengenai gizi dan Ramadan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang pembicara kita. Oke, Assalamualaikum Mbak Muna. Halo, Waalaikumsalam. Mbak Muna gimana kabarnya nih, Mbak? Alhamdulillah baik, baik, baik. Baik selalu dong. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Mbak Muna, saya mohon izin untuk membacakan CV dulu dari Mbak Muna ya. Oke, silahkan Devara. Nama lengkap Afifah Munariza, tempat tanggal lahir Gunung Kidul 1 September 1999, alamatnya Jeruk RT 5 RW 10, Kepek Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Agama Islam, statusnya mahasiswa Gizi UNES 2018. Oke, langsung ke riwayat pendidikan dari TKIT Tunas Mulia Gunung Kidul tahun 2004 sampai 2006, SDIT Tunas Mulia Gunung Kidul tahun 2006 sampai 2012, SMPIT Baitul Salam Prambanan Yogyakarta, SMAIT Nur Hidayah. Riwayat organisasinya Dewan Penasehat Sekolah Pemimpin Muda 2020-2021, Wakil Ketua BEM FIK 2021-2020, Staf Departemen Pembinaan Karisma 2021-2020. Riwayat prestasi juga banyak sekali. Juara 1 pasukan baris berbaris Kabupaten Gunung Kidul 2011, juara 2 lomba pidato bahasa Arab 2014, dan masih banyak lagi. Riwayat pengalaman ada English Language Camp 2017 dan masih banyak lagi. Pesan untuk peserta, jangan pernah takut dan ragu selama kamu masih ada di jalan kebenaran. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan diperbincangkan adalah menjaga tubuh agar tetap fit di bulan Ramadan. Tema ini tentunya sangat menarik ya Mbak untuk dibahas. Saya persilahkan kepada Mbak Muna untuk dapat menyampaikan materi dengan estimasi waktu 25 menit ke depan. Dan untuk teman-teman yang lain, kalau misal ada pertanyaan seputar materi ini, dapat mempersiapkannya terlebih dahulu dan nanti ada sesi tanya jawab dan bisa langsung dikirimkan ke komentar. Untuk itu kepada Mbak Muna, saya persilahkan. Oke, terima kasih Devara. Kita masuk ke materi ya teman-teman ya. Sekarang bulan puasa, ini kita sharing-sharing aja ya. Nggak aku yang paling pro gitu, Devara juga mahasiswa gizi ya dek ya, 2020 ya. Oke, kita masuk ya teman-teman, kita sharing-sharing bareng tentang gimana sih menjaga tubuh kita biar tetap fit di bulan Ramadan kayak gitu. Ini penting banget ya dilakuin ya, karena Ramadan ini kan kita puasa selama 30 hari penuh ya kan. Terus kita juga harus menjaga tubuh kita biar sehat gitu. Biar apa? Biar kita bisa full puasanya gitu. Kecuali kalau yang perempuan kan pasti ada menstruasi ya. Jadi don't worry gitu, walaupun menstruasi ya it's okay gitu, nggak apa-apa gitu. Oke, next. Sebenarnya tuh kalau ngomongin tentang puasa ya, ngomongin tentang puasa itu, puasa juga salah satu cara detoksifikasi tubuh ya. Apa nih? Orang tahu nggak detoksifikasi itu apa? Mungkin pembuangan zat-zat beracun dari dalam tubuh gitu ya Mbak? Ya, secara umum seperti itu gitu, yang mudah di apa kita tangkap, pembuangan zat-zat yang berbahaya dalam tubuh ya gitu. Jadi puasa itu menyehatkan ya gitu. Nah, selain puasa ini menyehatkan, kita juga perlu banget buat apa? Buat menjaga tubuh kita agar tetap sehat ya gitu. Caranya gimana nih kira-kira? Mungkin teman-teman di sini ada nggak yang udah pernah lewatin sahur? Devara deh, pernah nggak nih lewat sahur? Pernah Mbak, pernah. Pernah ya Waktu gitu. itu kelewatan. Pasang alarm tapi aku nggak denger jadi kelewatan. Oh gitu, biasanya begadang nih, kalau nggak denger tuh biasanya begadang gitu kan. Iya. Terus, nah, tips yang pertama tuh kita perlu apa? Perlu sahur ya teman-teman ya. Sahur itu hal yang wajib dilakuin ya gitu. Kalau kita seorang muslim juga, sahur juga termasuk dalam ibadah. Tapi kalau kita itu puasa Ramadan nih, teman-teman jangan lupa niatnya itu juga perlu malamnya gitu, nggak boleh paginya. Kalau puasa sunnah itu kan boleh ya, kita mau
siang kek, mau paginya kek gitu, boleh gitu. Yang pertama harus kita lakukan itu kita harus sahur gitu, jangan sampai kita melewatkan sahur ya gitu. Kenapa gitu? Di dalam tubuh kita itu perlu energi, kita melakukan aktivitas, kita ngobrol, bahkan ya teman-teman, kalau teman-teman tahu nih, tidur itu juga mengeluarkan energi gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu buat apa? Buat menambah asupan energi kita selama sehari kayak gitu, biar nanti waktu kita puasa itu nggak loyo gitu, nggak lemes gitu, nggak cuma tidur-tiduran doang isinya kayak gitu. Nah, ada tips-tips juga nih kalau misalnya sahur biar nanti itu nggak kerasa lapar banget gitu tuh caranya gimana gitu juga sebenarnya kalau di gizi itu ada tipsnya ya gitu, nggak asal makan gitu gitu. Nah, kalau sahur itu kita lebih baik nih teman-teman makannya itu gizi seimbang ya pastinya ya. Gizi seimbang itu apa nih, Devara nih, tahu nggak nih? Harusnya tahu dong mahasiswa gizi. Gizi seimbang itu asupan dari nutrisi sayur, dari buah itu cukup, terus karbohidrat, pokoknya lengkap gitulah. Iya, bener Makannya tuh banget. dari beberapa sumber gitu, nggak cuma satu makanan atau beberapa gitu, pokoknya tercukupi lah gizinya. Iya, jadi kalau kita tuh sahur, kita harus mencukupi semua gizi kayak gitu. Dari karbohidrat, dari protein, dari lemak, dari serat kayak gitu. Nah, biar kita itu kenyangnya agak lebih lama juga gitu, kita bisa konsumsi karbohidrat kompleks sama serat gitu. Kalau teman-teman nih, waktu sahur banyak makan sayur, banyak makan buah gitu, nanti kenyangnya itu akan lebih lama juga kayak gitu karena di dalam tubuh itu prosesnya lebih lama juga kayak gitu. Jadi teman-teman nggak gampang lapar gitu bahasanya. Tapi kalau teman-teman makannya cuma lemak-lemak doang, ayam-ayam doang, terus atau daging-daging doang gitu akan lebih cepat gitu laparnya kayak gitu. Nah, yang perlu kita apa ya tahu juga biar kita tuh kadang kalau sahur kan nggak mood ya, udah bangun bangun tidur langsung makan gitu kan, kan kadang nggak pengen makan gitu. Nah, itu juga perlu biar kita itu mood makan gitu kan, itu pilih yang teman-teman suka pastinya makanannya, tapi ada syaratnya, harus sehat juga kayak gitu. Terus juga teman-teman lebih baik itu konsumsinya itu yang berkuah kayak gitu. Kalau teman-teman makannya berkuah itu akan lebih mudah ditelan kayak gitu. Jadinya lebih banyak makannya kayak gitu. Paling enggak kalau sahur ini kita bisa makan makan porsi besar 40%, gimana ya? Ya, gitu deh gitu. Terus yang kedua nih ya, yang kedua itu kita biar tetap sehat gitu kan, perlu memenuhi asupan cairan tubuh kita kayak gitu. Kalau dari Devara nih, tahu nggak berapa sih yang direkomendasikan sama Kementerian Kesehatan untuk minum sehari-hari? 2 liter coba. 2 liter ya gitu. Kalau mungkin kalau kita ngitung, ih ini udah berapa liter kan nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak sempat buat ngitung kan. Nah, itu bisa 8 gelas per hari kayak gitu. Itu harus dicukupin gitu. Biar apa? Biar tubuh kita itu nggak dehidrasi kayak gitu, nggak pusing waktu siang. 60% dari tubuh itu kan kita dari cairan ya. Nah, perlu banget kita itu memenuhi cairan itu kayak gitu. Nah, pembagiannya gimana sih? Di sini teman-teman pada suka minum nggak ya? Biasanya kan kalau sekarang-sekarang minumnya pindah ya, pilih minum boba, terus minum Hmm. apalagi ya chat time, terus minum kopi, terus teh, terus es buah dan banyak lagi yang manis-manis gitu kan kan pada pilihnya ya seger-seger ya gitu. Nah, itu kita juga harus memperhatikan juga nih minuman apa yang kita konsumsi gitu. Nah, kita perlu juga membatasi minuman-minuman yang manis-manis gitu. Kalau Devara nih, kalau puasa biasanya minum apa nih buka puasa? Biasanya jus. Terus kalau Jus. kalau masih nggak pengen jus, aku lebih milih minum air putih sih. Minum air putih ya. Iya, minum air putih itu selain hemat tapi juga sehat. Nah, kalau buka, buka itu kan kadang suka ada ini ya, slogan gitu kan. Bukalah dengan yang manis-manis gitu. Bukalah dengan yang halal. Gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya ada salah satu kesalahan juga gitu. Kita harus buka dengan yang baik gitu, yang baik. Nah, terus kita juga harus mengurangi gitu. Ngurangin apa? Minuman-minuman yang
berkafein kayak gitu. Kalau ngomongin mahasiswa ya, biasanya itu banyak banget yang suka minum berkafein. Contohnya apa? Kafein itu apa nih? Contohnya nih. Di kopi itu Kopi, teh mungkin. teh. Hmm. Sekarang kan ini ya, kalau di Farah kan di UNES ya pasti banyak banget kan kedai-kedai kopi gitu. Dan setiap malam itu Hmm. pasti rame banget gitu. Karena kalau mahasiswa yang berempat gitu kan di kedai kopi terus minum kopi hampir setiap hari nanti kalau nanti pindah ke sini minum kopi lagi minum boba lagi nah itu harus dikurangin teman-teman kayak gitu karena apa di dalam kopi di dalam teh itu ada mengandung kafein kayak gitu kafein itu bisa membuat kita itu sering buang air kecil kayak gitu. Nanti kalau misalnya nih teman-teman konsumsi kopi atau teh di sahur gitu kan, nanti banyak buang air kecil saat puasa. Nah, ada kemungkinan nih teman-teman jadi dehidrasi kayak gitu. Dehidrasi itu apa? Cairan tubuhnya itu hilang kayak gitu. Nah, itu jadi harus dikurangin kayak gitu. Di sini cowok-cowok nih yang suka minum kopi ya loh. Kalau cewek-cewek itu dikit sih biasanya pada minumnya boba ya. Yang hal manis-manis itu juga perlu dikurangin kayak gitu. Next mungkin yang ketiga itu kita harus konsumsi makanan tuh secukupnya kayak gitu. Kadang kalau cewek-cewek kan sukanya hanya BM gitu. Aku pengen makan ini nih, aku pengen itu tuh gitu. Terus nanti semuanya dibeli gitu kan waktu buka puasa. Makanya cuma satu yang udah kenyang gitu kan, udah kenyang duluan. Karena kalau sebenarnya nih teman-teman puasa itu juga sebenarnya salah satu apa ya tips diet gitu. Tentu kita harus memperhatikan juga makanan apa sih yang kita makan nih gitu. Waktu puasa nih, waktu kita berbuka gitu, jangan langsung teman-teman itu makan besar langsung makan banyak gitu jangan ya gitu soalnya nanti lambungnya kita tuh kaget gitu loh nanti pencernaannya nggak maksimal kayak gitu jadi kita makan harus bertahap juga kayak gitu dari yang kecil dulu gitu misalnya kita makan buah dulu atau kita makan salad dulu atau kita makan kurma dulu gitu nah apalagi ya apalagi nih Devara mau nambahin apa Eh, tentang Biasanya nih ya makanan. kalau anak muda zaman sekarang nggak pernah skip gorengan dong Mbak. Iya bener banget sih, itu juga perlu diperhatiin ya. Sekarang kan kayak makanan yang enak-enak digoreng kan, soalnya kan rasanya gurih gitu ya tesnya. Kayak apa sih, sempol itu goreng, apalagi ya, mendoan, bakwan dan sebagainya. Dan apalagi orang-orang Indonesia nih ya, pasti jarang banget skip namanya gorengan. Nah itu juga perlu kita hindari, biar kita juga nggak jerawatan juga, itu juga berpengaruh loh teman-teman sama kesehatan tubuh kita, terutama kalau udah remaja nih ya remaja gitu hormonnya naik nanti jerawatan dan sebagainya nah, itu juga bisa mengurangi gorengan-gorengan juga kayak gitu selain buat kesehatan tubuh kita kayak gitu ya pokoknya kita harus mengurangi atau kita harus membatasi gula garam minyak atau lemak ya teman-teman tapi kalau lemaknya itu lemak baik gitu itu boleh kayak gitu kalau lemak baik itu biasanya ada di buah-buahan gitu atau yang lebih ke ikan kayak gitu. Terus apalagi nih Dek Farah? Mau nambahin nggak? Apa ya? Kalau puasa biasanya kan mager gini ya Mbak, nggak jarang olahraga gitu kan, rebahan doang gitu. Harusnya kan walaupun puasa tetap harus olahraga dikit-dikit gitu ya. Bener banget. Iya. Tapi kadang jadi kayak gini. Oh, kita puasa nih gitu kan. Kita puasa olahraga nanti nanti kita haus dong gitu. Nanti kita lapar dong ya gitu kan ya biasanya yang jadi alasan kita buat nggak olahraga ya gitu. Tapi kadang juga sebenarnya kalau masa pandemi gini nih itu magnet banget yang bikin kita mager itu adalah kasur gitu kan. Kalau udah Iya. sahur terus kita subuh udah kenyang banget nih gitu terus nanti pilih tidur gitu nah ini nih teman-teman yang sering kita lupakan nih gitu kan kita tetap harus olahraga gitu paling nggak itu kita olahraga selama 30 menit tapi juga harus diperhatikan nih teman-teman olahraganya kira-kira apa ya yang nggak bikin kita itu haus banget atau kita lapar banget gitu itu kita bisa olahraga yang ringan-ringan aja sampai sedang jangan yang berat-berat kayak gitu karena apa ya tubuh kita kan nanti masih membutuhkan energi gitu dan waktu kita olahraga itu juga harus di misalnya nih teman-teman tuh olahraga rekomendasinya itu kalau kita puasa
habis sahur nih pagi-pagi aja gitu, sekitar 2 sampai 3 jam setelah sahur gitu. Nah, itu bisa teman-teman jalan-jalan 30 menit atau bersepeda 30 menit atau yoga gitu, yang ringan-ringan aja ya gitu. Atau ngambil waktu olahraga itu sebelum berbuka 1 sampai 2 jam atau setelah berbuka juga boleh kayak gitu. Kalau teman-teman tahu juga ya, kalau kita itu olahraga setiap hari gitu kan, selama 30 menit gitu bisa membakar apa ya, kalori yang lemak-lemak di tubuh kita ya gitu. Misalnya yang lemak perut kayak gitu, terus lengan, terus banyak sih teman-teman. Tapi itu ada syaratnya, harus konsisten gitu setiap hari gitu. Teman-teman olahraga itu nggak harus yang lari terus maraton terus ngapain gitu, enggak. Tapi misalnya kita jalan kaki gitu kan selama 30 menit nggak masalah kayak gitu. Itu udah bagus banget buat tubuh kita kayak gitu. Gitu ya Dek Farah ya. Apalagi nih yang kira-kira tentang olahraga gitu. Pokoknya sih yang perlu diperhatikan kalau olahraga di bulan Ramadan itu waktu kita olahraga gitu. Tadi rekomendasinya setelah sahur 2 sampai 3 jam atau sebelum buka dan setelah buka kayak gitu. Dan harapannya kita nih Ramadan-Ramadan gini jangan sampai kita tuh malas-malasan, waktu kita banyak banget kebuang di kasur kayak gitu. Kita bisa lebih produktif lagi kayak gitu kan untuk menjalani Ramadan-Ramadan kita, hari-hari kita. Untuk tentunya kita perlu mempersiapkan masa depan kita ya biar lebih cerah kayak gitu. Shining gitu. Apalagi nih, Dek. Udah semua sih ya kayaknya. Tadi apa nih yang pertama? Yang pertama itu tentang Jangan lewatin sahur. lewatin sahur. Yang kedua itu tentang pemenuhan kebutuhan cairan. Ya, minum paling nggak 8 gelas ya per hari ya gitu. Itu dibaginya bisa misalnya nih sahur 2 gelas, habis itu eh, kita buka itu 2 gelas, terus habis itu kan itu masih tarawih dan sebagainya itu bisa 4 gelas ya gitu. Terus selanjutnya itu makan secukupnya. Nah, kita perlu membagi porsi makan kita yang harus seimbang kayak gitu antara karbohidrat, protein, serat kayak gitu. Biasanya nih teman-teman tuh yang suka lupa itu tentang seratnya. Sayur dan buah itu teman-teman tuh suka ignore itu gitu. Dan sekarang kan banyak banget namanya junk food gitu kan, fast food gitu. Nggak masalah sih teman-teman tuh makan fast food, tapi fast foodnya itu harus yang sehat kayak gitu. Yang ada komponen tadi karbohidrat, lemak, protein, serat. Jangan sampai teman-teman itu konsumsinya nggak seimbang kayak gitu, karena itu nanti kasihan tubuhnya, nangis tubuhnya tuh gitu. Terus selanjutnya jadi kita harus menghindari makanan yang berminyak kayak gitu. Goreng-gorengan itu harus dihindari, dikurangin lah karena itu bisa meningkatkan kolesterol tubuh kita kayak gitu. Nah, kalau kolesterol tubuh kita naik nih, nanti itu juga bisa menyebabkan apa? Menyebabkan resiko penyakit tidak menular. Nah, itu nanti bisa obesitas, terus nanti bisa stroke, nanti bisa hipertensi dan sebagainya. Itu banyak banget nih penyakit-penyakit PTM yang naik gitu karena pola makan tadi gitu. Dan juga kalau teman-teman itu banyak konsumsi makanan-makanan berminyak ataupun lemak itu bisa bikin cepat capek kayak gitu, cepat lelah kayak gitu. Dan juga itu nanti kalau teman-teman makan lama itu apa di dalam lambung itu cepat lapar kayak gitu. Karena itu kan tesnya aja yang enak kayak gitu. Dan kadang kalau kita itu kan manusia ya sukanya itu ngedepanin nafsu gitu. Padahal kalau kita tuh makan ya, makan kan rasa itu kan cuma paling 10 senti ya. Lidah terus sampai sini kan udah agak kerasa tuh. Habis itu mengelolakan pencernaannya. Nah, itu kasihan tuh pencernaannya. Jadi jangan sampai kita tuh terlalu mengedepankan ego kita ya gitu. Kita yang cewek-cewek nih ya, kita besok bakal jadi ibu bagi anak-anak kita. Nah, itu harus menjaga pola makan kita dari sekarang kayak gitu. Teman-teman yang punya berat badannya masih kurang dari normal itu juga harus mencoba menaikkan berat badan kita kayak gitu. Karena apa? Punya resiko bayinya itu beresiko badan lahir rendah, nanti ada resiko-resiko penyakit yang banyak juga kayak gitu. Terus selanjutnya apa? Oh, tadi ya tentang makanan manis, kita harus mengurangi makanan manis-manis atau minuman juga kayak gitu. Apalagi sekarang kan banyak yang ini ya, kemasan-kemasan itu juga perlu kita kurangin. Selanjutnya itu kita olahraga. Seminggu ada 7 hari tuh.
Paling nggak 5 hari itu kita tuh olahraga gitu. 30 menit per hari. Kalau teman-teman olahraganya nggak sampai 30 menit gitu kan, teman-teman itu nanti sama aja. Jadi lemak itu terbakar di menit ke 30 sampai 45. Oh iya, aku mau sharing juga ya teman-teman. Ada beberapa bahan makanan yang sehat, tapi juga enak, yang bergizi juga untuk buka gitu. Yang pertama tuh kurma. Kurma pasti teman-teman tahu lah ya, kurma udah pasti udah pernah makan semua. Cuman kurma kan beda-beda ya, macemnya gitu kan. Nah itu bebas sih kayak gitu. Selama setiap hari gitu kan, setiap hari itu kita sebenarnya dianjurkan untuk mengkonsumsi serat sebesar 5 porsi. 5 porsi buah dan sayur. Nah, kalau teman-teman tahu nih, 3 butir kurma itu tuh udah memenuhi satu porsi buah kayak gitu. Dan dia juga punya antioksidan biar kita itu nggak gampang sakit gitu kan. Terus anti kanker, terus anti inflamasi kayak gitu. Terus yang kedua itu air kelapa. Farah tahu air kelapa nggak? Tahu lah ya, degan-degan gitu. Tahu. Degan itu juga apa namanya bergizi juga ya gitu. Dia tuh tinggi serat, dia bisa bantu kolesterol turun gitu. Teman-teman yang suka makanan yang berminyak kayak gitu, itu juga bisa diimbangin juga dengan konsumsi air kelapa kayak gitu. Dia juga bisa menurunkan kadar gula darah kayak gitu. Yang teman-teman suka makanan manis nih atau buat penderita diabetes itu juga bisa gitu kan. Terus ada juga yang paling gampang itu sup-sup kayak gitu. Entah itu sup buah ataupun sup sayur ya, itu kan juga banyak serat. Kalau untuk sup buah juga kita harus perhatikan juga gitu kan. Kadar gulanya berapa gitu. Itu sih deh mungkin dari aku saat kembaliin ke Farah deh gitu. Mungkin kalau teman-teman nanti ada yang mau lebih tanya lebih jauh nih bisa chat aku juga boleh. Terima kasih Mbak Muna atas materi yang disampaikan. Seru banget nih Mbak. Oke, makasih teman-teman yang hadir. Untuk kali ini saya sebagai moderator akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin tanya-tanya nih yang di soal materi yang bisa nih langsung ditulis di kolom komentar. Ya boleh banget nih teman-teman yang mau nanya atau mau sharing gitu atau tadi oh, aku salah nih ini nyampeinnya kurang nih gitu. Boleh banget gitu. Karena kan kita sama-sama belajar ya dia Farah ya gitu. Nggak ada yang paling-paling pinter dan sebagainya gitu. Sambil nunggu ada yang nanya, aku tanya boleh nggak Mbak? Boleh banget dong, masa nggak boleh sih? Apa sih yang nggak boleh buat Kan kamu? kita kan identik sama anak kos kan. Anak kos kan juga biasanya kan seringnya telat makan, sampai-sampai bisa jadi mah gitu kan. Makanan apa yang direkomendasiin sama Mbak Muna nih, biar penderita mah itu nggak cepet lapar, dan pas puasa juga mahnya nggak kambuh nih Mbak. Oke, ngomongin tentang mah ya, mah sama GERD gitu-gitu kan hampir-hampir mirip tapi beda kayak gitu. Sebenarnya nih kalau menurut yang aku tahu nih, itu beberapa penelitian menyebutkan bahwasanya puasa itu nggak bikin GERD atau mah itu tambah sakit kayak gitu. Dengan syarat tadi teman-teman harus sahur, harus buka dengan waktu yang tepat kayak gitu. Kan kita kalau puasa berapa jam sih, Dek? Sampai nggak ya? 12 jam ya? Nah, itu nggak masalah kayak gitu. Nggak menyebabkan perparahan mah ataupun GERD kayak gitu. Jadi, tadi teman-teman harus konsumsi yang seimbang kayak gitu. Paling nggak sayur. Sayur kan kalau dicerna dalam pencernaan itu kan lama ya. Nah, terus konsumsi yang buah itu juga kayak gitu. Terus karbohidrat kompleks kayak misalnya teman-teman ganti beras putihnya jadi beras merah atau oatmeal dan sebagainya kayak gitu. Banyak juga sih sebenarnya orang-orang sakit gitu kan itu kan juga suruh puasa kayak gitu. Itu nggak bikin yang sakit tambah sakit, tergantung pola makan teman-teman juga itu harus diperhatikan kayak gitu. Itu sih Dek. Ini Ini udah ada yang yang tanya. nanya Mbak. Izin bertanya Mbak Muna, apabila seseorang sahur dengan mengkonsumsi makanan instan, misalnya mie, apakah dia akan cepat lapar dan tubuhnya menjadi lemas saat puasa? Jika iya, mengapa hal itu terjadi? Bisa dijawab, Mbak Muna? Oke, aku jawab ya, Dek. Kalau ngomongin tentang mie instan ya, itu kan sebenarnya di baliknya itu kan udah ada kalorinya ya, sekitar 1000 sekian gitu. Nah, kalau dia bikin cepet lapar, karena di dalam si mie instan itu kan seratnya kan rendah ya, apa nggak ada seratnya malahan. Itu kan dari tepung ya, terus banyak zat kimianya juga. Nah, itu kan diproses dalam pencernaan itu kan cepat kayak gitu. Dia bakal lebih cepat laparnya, otomatis kayak gitu.
Coba deh dari Rifa ya, thank you udah tanya juga gitu kan. Coba kamu besok konsumsi misalnya pecel, makan pecel ya, ataupun makan sayur yang banyak kayak gitu. Itu akan kerasa lebih tahan kenyangnya kayak gitu karena proses dalam tubuh itu mencernanya kan lama kayak gitu. Terus kalau lemes gitu kan saat puasa kemungkinan iya kayak gitu karena kalau kita cuma konsumsi mie doang kayak gitu kan itu energi yang diserap itu kan kurang kayak gitu. Nah, dia akan bisa bikin lemes juga kayak gitu. Jadi lebih baik teman-teman itu hindari juga makanan-makanan yang instan-instan juga ya gitu. Gluten-gluten, tepung-tepung itu juga perlu dikurangin gitu. Kalau misalnya teman-teman makan mie gitu kan, boleh-boleh aja sih, tapi ya harus ada jedanya juga kayak gitu. Tapi lebih baik nggak usah konsumsi mie gitu. Kecuali kalau udah mentok banget gitu kan, itu nggak apa-apa ya gitu. Tapi kalau kalau kita anak kos gitu kan, itu sebenarnya makan 5.000 doang atau berapa ya, itu tuh udah dapet makanan gitu. Di warteg kayak gitu, dengan makanan seadanya tentunya kayak gitu. Itu lebih baik sih daripada mie kayak gitu. Itu sih mungkin yang aku bisa jawab. Iya, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, ini ada yang tanya, Mbak. Mbak Muna izin bertanya, pada umumnya puasa itu bisa menurunkan berat badan atau berat badan tubuh tetap stabil. Tapi pada beberapa orang ada yang justru bertambah berat badan pada saat puasa. Nah, itu tanggapan dari Mbak Muna gimana? Oke, thank you Linda yang udah tanya ya. Kalau di Farah naik apa turun nih? Apa stabil aja? Sepertinya stabil sih, Mbak. Aku belum timbang lagi soalnya. Tapi Oke, aku rasa kayaknya stabil. ya itu Ada gimana? tambahan lagi, Mbak. Apakah itu disebabkan faktor hormon atau pola makan yang tidak tepat? Oke, thank you. Kalau sepaham aku ya nih, kan ada nih yang dia bisa turun, dia bisa naik, dia bisa tetap kayak gitu. Kalau turun sih nggak masalah asalkan dia masih dalam IMT-nya normal ya. Mungkin nanti teman-teman bisa yang belum tahu IMT searching gitu. IMT itu apaan sih? Cara ngitungnya gimana sih gitu. Nah, itu sebenarnya lebih pada pola makannya orang itu gimana gitu. Kadang kita yang lebih tambah berat badannya nih, kadang itu gara-gara pola makannya bisa jadi salah kayak gitu kan. Kurang tepat kayak gitu kan. Bisa juga misalnya dia itu konsumsinya melebihi apa yang dibutuhkan kayak gitu. Kalau remaja-remaja atau kita usia hampir dewasa itu kan biasanya 2.000 kalori gitu kan. 2.000 sampai 2.500 lah gitu. Itu kalau kita lebih dari itu bisa jadi bikin berat badan kita tuh naik. Atau teman-teman itu banyak konsumsi gula ataupun karbo atau lemak yang lebih itu juga bisa kayak gitu. Kalau hormon sih setahu saya sih enggak kayak gitu. Dan kalau teman-teman pengen puasa ini jadi salah satu tempat dia teman-teman untuk menurunkan berat badan gitu kan, itu bisa juga gitu. Caranya gimana? Caranya teman-teman itu menjaga pola makannya dengan apa, ya tadi teman-teman itu bisa konsumsi serat lebih banyak juga ya gitu. Atau uh, biasanya nih orang-orang akan konsumsi lemak lebih banyak daripada yang lainnya, atau serat gitu ya. Biasanya teman-teman yang misalnya orang-orang yang obesitas gitu kan, itu gara-gara seratnya itu kurang. Karena apa ya tadi? Dia tuh kayak aku tuh belum kenyang loh gitu. Nah, akhirnya dia makan tambah lagi, tambah lagi. Nah, nanti lemaknya itu numpuk gitu kan. Dan dia bisa bikin kita tambah berat badan yang banyak. Kadang kan kita makan tuh nggak sesuai sama apa yang dibutuhin oleh tubuh ya, tapi atas keinginan kita sendiri ya gitu. Nah, itu bisa menghandle itu karena kalau kita itu lapar, kita tuh pengen semuanya kita makan, atau makanan apapun yang terlintas dalam diri kita tuh kita pengen makan gitu. Nah, dengan kita itu konsumsi serat atau sayur dan buah dulu gitu kan gitu. Nanti kalau kita udah ngerasa kenyang, namanya juga manusia ya, oh iya deh aku udah kenyang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita itu konsumsinya seratnya rendah, bisa bikin kita pengen yang lain kayak gitu, tambah lemak-lemak yang lain. Apalagi kan kalau kita konsumsi lemak kan pasti gurih ya dan enak ya. Nah, itu yang perlu kita kurangin kayak gitu. Jadi kuncinya itu ada di pola makan kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Muna atas jawabannya. Mungkin cukup ya sesi tanya jawabnya karena juga udah nggak ada yang tanya lagi. Terima kasih atas antusiasnya kepada teman-teman semua yang udah tanya, dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang mungkin belum bisa dibacain karena keterbatasan waktu. Sebelumnya saya mohon izin kepada
Mbak Muna nih untuk memberikan kesimpulan dari materi yang udah disampaikan sama Mbak Muna tadi. Oke, Oke, oke. kesimpulannya berpuasa itu salah satu bentuk proses detoksifikasi atau pembuangan zat beracun dari dalam tubuh secara alami. Terus tips-tips agar tubuh tetap fit saat puasa yaitu dengan cara yang pertama jangan lewatkan sahur, yang kedua penuhi kebutuhan cairan, yang ketiga makan makanan secukupnya, yang keempat hindari makanan berminyak atau seperti gorengan-gorengan, yang kelima mengurangi makanan dan minuman yang manis, yang keenam olahraga, yang terakhir tidur yang cukup. Karena udah di penghujung acara nih Mbak, mungkin dari Mbak Muna ada closing statement nih. Oke, mungkin terima kasih ya buat teman-teman yang udah stay sampai sekarang ya gitu dan udah tanya kayak gitu kan. Sore-sore gini mau cari ilmu gitu kan, yang lain pada main ataupun yang lain pada jalan-jalan gitu kan. Nah, terus pesan buat kita semua nih ya, termasuk aku dan Farah juga, kita harus memperhatikan pola makan kita gitu. Nggak cuma waktu puasa doang kayak gitu kan, setiap hari juga. Waktu udah puasa, selesai puasa, kita juga harus memperhatikan pola makan kita. Untuk apa? Untuk bekal kita nantinya kayak gitu. Karena tubuh ya sebenarnya investasi kita buat masa depan gitu, dan kita mau menginvestasikan tubuh kita seperti apa di masa depan kayak gitu. Apakah teman-teman rela punya tubuh yang besok itu sakit-sakit? Apakah teman-teman tuh rela menjadi ibu ya, kalau kita kan cewek-cewek nih, menjadi ibu yang misalnya nggak sehat dan bikin anaknya itu nanti ngikutin apa yang ada dalam diri kita ya itu. Kalau kita nggak sehat atau kita kekurang gizi dan sebagainya, itu kan ngaruh banget sama anak-anak kita ya gitu. Jangan sampai teman-teman itu mengikuti trends gitu kan, gara-gara trennya ini makan fast food kayak misalnya McDonald, terus KFC, terus banyak kan yang kecil-kecil juga rocket chicken, olive dan sebagainya. Nah, teman-teman karena takut gengsi ini ya, gengsi kan. Nah, itu harus juga teman-teman bisa jaga kayak gitu. Teman-teman harus punya prinsip kalau kita tuh juga hidupnya itu harus sehat kayak gitu. Nggak masalah teman-teman itu makan di kayak gituan satu kali, dua kali, berapa kali itu nggak masalah. Tapi teman-teman harus menjaga pola makan hidup sehat teman-teman untuk investasi teman-teman ke depan kayak gitu. Karena ingat ya, makanan itu investasi kita di masa depan. Dan soal rasa itu sebenarnya hanya keinginan dan nafsu belaka yang cuma kita bisa rasakan sekitar 10 cm di atas. Kalau udah ke bawah itu udah jadi sama gitu. Apalagi kalau udah jadi kotoran itu kan juga sama bentuknya, nggak ada bedanya antara makanan mahal dan makanan yang murah dan sebagainya. Itu sih mungkin deh Farah gitu. Udah, mungkin itu aja. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Muna telah menyempatkan waktunya dan memberikan materi nih yang tadi seru banget, serta udah jawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, semoga apa yang udah disampaikan Mbak Muna pada acara Bisik, Bincang Asik seputar Ramadan bareng anak gizi kali ini dapat memberikan manfaat dan juga wawasan serta pengetahuan bagi kita semua yang hadir pada live Instagram kali ini. Oke, terima kasih buat teman-teman Hima Gizi semuanya. Semoga sukses ya buat ke depan. Ya, Mbak. Terima kasih. Oke. Baik kepada teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Gerakan Ramadan Ceria dengan tema Bisik, Bincang Asik seputar Ramadan bareng anak gizi pada sore hari ini. Sekiranya dari saya cukup, saya Farah Finatulaili sebagai moderator, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.